Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Allah adalah kasih dan Allah sendiri yang terlebih dahulu mengasihi kita agar kita semua saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini kiranya yang menjadi pesan dalam bacaan-bacaan hari ini, agar kita semua siap diutus untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang gembala di padang rumput yang sedang menggembalakan domba-dombanya. Suatu ketika ada seseorang yang lewat lalu mendekati gembala itu dan bertanya, "Bolehkah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadamu?" Gembala itu menjawab, "Silakan," dengan senang hati. Lalu orang itu bertanya, "Domba-dombamu ini besar-besar dan tambun. Berapa jauh domba-dombamu ini berjalan setiap hari sampai ke padang rumput ini?" Lalu gembala itu bertanya, "Domba yang mana? Yang putih atau yang hitam?" Lalu orang itu berkata, "Yang putih." "Oh, kalau yang putih setiap hari berjalan 6 kilometer. Kalau yang hitam juga 6 kilometer." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Berapa rumput yang mereka makan setiap hari? Berapa banyak rumput yang mereka makan setiap hari?" Gembala itu bertanya lagi, "Yang mana? Domba yang putih atau yang hitam?" Lalu kata orang itu, "Yang putih." "Oh, domba yang putih makan rumput 2 keranjang setiap hari. Kalau yang hitam juga 2 keranjang setiap hari." Dia masih sabar. Lalu yang ketiga dia bertanya lagi, "Berapa banyak bulu yang mereka hasilkan setiap tahun?" Lalu gembala itu bertanya lagi, "Domba yang mana? Yang putih atau yang hitam?" Orang itu berkata, "Yang putih." "Domba yang putih menghasilkan bulu 5 kilo setiap tahun. Kalau yang hitam juga 5 kilo setiap tahun." 3 kali dia bertanya, jawabannya kurang lebih sama. Maka orang itu penasaran. Lalu dia bertanya, satu pertanyaan lagi, "Mengapa Anda mempunyai kebiasaan aneh membeda-bedakan dombamu yang putih dan yang hitam?" Lalu gembala itu berkata, "Tentu saja saya harus membeda-bedakan, karena domba yang putih itu adalah milik saya. Lalu yang hitam kepunyaan saya juga." Nah, itulah selesai ceritanya. Nah, ketika ilustrasi ini mencoba menggambarkan bagaimana pikiran manusia sering membuat pemisah-misahan, tetapi bagi Allah semua adalah sama. Karena kasih itu membuat kita semua sama rata. Kasih itu membuat kita semua mengalami cinta yang sama. Sehingga ketika kita memandang orang, kita tidak lagi melihat kekurangan, melihat kelebihannya, tetapi kita semua sama anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari ini kembali mengajak kita untuk merenungkan bagaimana dalam perjalanan pergumulan kehidupan kita sehari-hari kita merasa bahwa kita telah mengasihi Allah. Sesungguhnya Allah sendiri yang terlebih dahulu mengasihi kita, dan kasih itu tinggal di dalam diri kita, dan kasih itu mendorong kita untuk keluar membagikan apa yang kita alami itu.
Konsekuensinya adalah jika kita tidak pernah mengalami kasih, maka kita tidak akan mampu mengasihi. Di tengah-tengah keluarga, jika seorang anak tidak mengalami kasih dari orang tuanya, jika dia juga tidak akan mampu untuk mengasihi sesamanya keluar dari rumah. Tetapi ketika kita mengalami cinta, mengalami kasih di tengah-tengah keluarga, maka saya yakin di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah gereja, cinta itu akan membawa perubahan. Karena saya yakin juga dan saya percaya bahwa cinta itu menular. Sehingga orang ketika mengalami kasih tidak mampu untuk hanya memikirkan untuk diri sendiri. Dia ingin agar orang lain juga mengalami kegembiraan, mengalami sukacita. Karena di mana ada kasih, di situ ada damai. Di mana ada kasih, di situ ada sukacita. Dalam bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini dari Kisah Para Rasul, kita bisa melihat bagaimana kasih menggerakkan Petrus untuk masuk ke rumah seorang perwira Romawi bernama Cornelius. Tentu saja Cornelius seorang yang berpangkat, yang terlebih dahulu mengundang Petrus untuk datang ke rumahnya. Dan ketika Cornelius menerima dan menyambut Petrus, dia bersujud di depan kaki Petrus. Kita dengarkan dalam bacaan pertama. Dalam pengalaman kita sehari-hari, mungkin saja kita bisa berbicara tentang bagaimana ketika ada tokoh penting, entah orang pemerintahan, entah tokoh gereja yang mengundang kita, lalu kemudian menyambut kita dengan penuh sukacita. Ketika dia menyambut kita dengan sukacita, saya yakin dia tidak memandang rupa kita lagi, siapa kita, tetapi dia memandang kita karena kita membawa damai. Ketika saya datang diminta oleh keluarga untuk datang ke rumahnya, sesungguhnya undangan itu adalah undangan karena saya Pastor Marihot saja, tetapi karena saya datang membawa damai, membawa sukacita. Maka ketika kita mampu melihat damai itu lahir dari orang-orang yang ada di sekitar kita, hati kita terbuka untuk mendengarkan dia, untuk mengikuti dia. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi semua orang tanpa kecuali dan memperlakukan semua orang sama di hadapannya, serta menyelamatkan siapa saja yang mau bertobat. Tuhan mengutus Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya, dan roh yang sama itu juga yang dicurahkan kepada para rasul dalam peristiwa Pentakosta, sehingga mereka semua menerima karunia roh, memuliakan Allah, dan berbicara dalam berbagai bahasa. Gereja Katolik hadir di tengah-tengah dunia. Gereja yang umum, Katolik, menjadi gereja yang satu, apostolik. Dan kita semua terpanggil untuk hadir bersama dengan masyarakat, bersama dengan penduduk dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Ketika Santa Teresia ditanya oleh seorang jurnalis tentang kegiatannya mengumpulkan orang-orang miskin di jalanan kota Kalkuta, saya tertarik dengan jawaban Santa Teresia kepada sang jurnalis itu. Ketika jurnalis bertanya, apakah mungkin kamu bisa menyelamatkan orang-orang miskin di jalanan kota Kalkuta ini, begitu banyak jumlahnya? Tetapi Santa Teresia berkata, saudara, aku tidak dipanggil untuk sukses. Aku dipanggil untuk setia. Aku pasti tidak akan mampu mengumpulkan semua orang-orang miskin di jalan Kalkuta. Tetapi aku dipanggil untuk setia dalam perkawan perbuatan kasih itu. Karena dengan demikian akan banyak rasul-rasul cinta kasih kemudian. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh misi pengikut-pengikut Kristus merupakan gerakan dari tanggapan atas kasih Allah. Energi kita untuk mengasihi bersumber dari Kristus sendiri. Allah yang memilih kita untuk berbuah. Allah yang menyebut kita dalam diri Yesus Kristus, menyebut kita sebagai sahabat agar kita tidak sendirian berjuang di dunia ini.
Maka semoga Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi, dalam perbuatan kasih yang kita lakukan, kita melihat bagaimana kehadiran Allah dalam kehidupan kita membawa keselamatan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita, melindungi dan menjaga kita senantiasa. Untuk kemuliaan Allah yang lebih besar, marilah saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin.